Aku mau presentasi sejarah peradaban Islam sama masa kejayaan Islam. Mari kita mulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Untuk memulai presentasi kali ini, mari kita panjatkan doa, puja dan puji syukur kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Yaitu ada 3 kerajaan besar abad pertengahan, yaitu 1 kerajaan Safawi yang berasal dari Persia atau Iran. Yang kedua adalah kerajaan Utsmani atau Ottoman yang berasal dari Turki. Yang ketiga adalah kerajaan Mughal dari India. Sejarah kerajaan Safawi yaitu didirikan oleh Syekh Ismail Safawi atau Ismail I pada tahun 907 Hijriah atau 1501 Masehi di Tabriz. Nama kerajaan ini berasal dari seorang sufi yang bernama Syekh Safiuddin Ardabili dari tahun 1252 sampai 1334 dari Ardabil di Azerbaijan yang belajar dari seorang sufi yang bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zaidi dari tahun 1216 sampai 1301 di Jilan dekat Laut Kaspia, melahirkan Tarikat Safawiyah, menjadikan aliran Syiah sebagai mazhab resmi negara dan menjadikan Persia pusat aliran ini, yaitu fase perkembangan gerakan Safawiyah. Fase pertama yaitu corak Sunni dan kedua adalah corak Syiah. Corak Sunni bertokohkan tentang Syarifuddin 1301 sampai 1334 dan Syarudin Musa dari tahun 1334 sampai 1399. Yang kedua adalah corak Syiah yaitu Khawaja Ali 1399 sampai 1247 dan Ibrahim dari tahun 1427 sampai 1447. Fase kedua adalah gerakan Safawi. Gerakan Safawi berubah bentuk menjadi gerakan politik pada masa Ibrahim 1447 sampai 1460. Kemajuan kerajaan Safawi itu berada di bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi yaitu yang pertama adalah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Kemunculan kerajaan Safawi dengan aliran Syiahnya dianggap sebagai ancaman besar bagi kerajaan Utsmani.
dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi, yaitu Sulaiman, di samping pecandu berat narkotik, juga menyenangi kehidupan malam beserta haram-haramnya selama 7 tahun tanpa sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu juga Sultan Hussein. Pasukan Ghulam atau yang disebut dengan budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbash. Seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Kerajaan Mughal di India, itu kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim atau Muhammad ibnu Qasim. Selanjutnya adalah asal-usul kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam di India dan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penjara dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur dari tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol keturunan Genghis Khan. Ayahnya bernama Umar Mirza, itu penguasa Ferghana. Sejak Islam masuk ke India pada masa Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad ibnu Qasim tahun 711 sampai 712, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Masa kekuasaan Babur, Zahiruddin Muhammad Babur 1482 sampai 1530 Masehi, salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol keturunan Genghis Khan. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Ferghana. Babur dapat menguasai Samarkand tahun 1494 Masehi dan pada tahun 1504 Masehi ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Dan pada tahun 1526 Masehi, Babur berhasil mengambil alih Delhi dari penguasa Ibrahim Lodi dan mendirikan kerajaan Mughal. Setelah sebelumnya merebut Lahore dari Khan Daulah Khan 1525 Masehi dan tahun 1527 Rajput jatuh dalam kekuasaan Babur. Kekuasaan Babur dilanjutkan oleh anak sulungnya yaitu Humayun selama 9 tahun 1530 sampai 1539 Masehi dan dilanjutkan anaknya Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Selanjutnya adalah masa kekuasaan Akbar. Masa kejayaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605 dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi, Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sherkhanshah dan yang berkuasa di Punjab. Pemberontakan tersebut disambut oleh Bairam Khan sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat 1 tahun 1556 Masehi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia dapat menguasai Chundar, Gond, Chitor, Antabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Kawilkal, Tarhala, Atmanagar, dan Asirgah. Selanjutnya adalah masa kekuasaan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb resmi dinobatkan sebagai Raja Mughal setelah mengalahkan Raja Suja, Bengala, dan Raja Murad Ahmadabad tahun 1658. Langkah-langkah pertama Aurangzeb yaitu menghapus pajak, menurunkan harga bahan pangan, memberantas korupsi, mengusahakan kodifikasi mengenai soal muamalat yang dinamakan ahkam alam-wiriyah atau peradilan. Sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1797 Masehi, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam yang bergelar Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Putra tertua Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul,
Setelah itu keberhasilan pemerintahan Aurangzeb pada bidang ekonomi, yaitu satu, mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Kedua adalah menguasai perdagangan dunia dengan jaringan perdagangan sampai ke Eropa, Timur Tengah, Cina, dan Asia Tenggara. Bidang seni, yang pertama adalah lahirnya karya-karya sastra oleh penyair-penyair istana seperti Fatmawati atau karya Muhammad Jayazi dan Akbar Nameh, dan Naini Akbari karya sejarawan Abu Fadl. Selanjutnya adalah arsitektur seni yang mengagumkan. Pertama adalah Menara Qutub Minar, yang kedua adalah Masjid Akbar Delhi, yang ketiga adalah Taj Mahal, Istana Fatpur Sikri, dan Masjid Atala Jaunpur. Penguasa-penguasa Mughal sepeninggalan Aurangzeb, 1. Bahadur Shah pada tahun 1707-12 Masehi, yang kedua adalah Azimus Shah, putra Bahadur Shah. Akan tetapi pemerintahannya ditantang oleh Zulfikar Khan, putra Azad Khan, dan wazir Aurangzeb. Yang ketiga adalah Jihandar Shah, menggantikan ayahnya Azimus Shah yang meninggal pada tahun 1712 Masehi. Farrukhsiyar menantang kakaknya, yaitu Jihandar Shah, dan menyingkirkannya pada tahun 1713 Masehi. Farrukhsiyar tewas di tangan pendukungnya sendiri pada tahun 1719 Masehi. Muhammad Shah pada tahun 1719 sampai 1748 Masehi. 6. Ahmad Shah 1748 sampai 1754 Masehi. 7. Shah Alam 1761 sampai 1806 Masehi. Yang ke-8 adalah Akbar II pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Yang ke-9 adalah Bahadur Shah II pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Selanjutnya adalah masa kemunduran kerajaan Mughal dan penyebabnya. Kerajaan Mughal mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran kerajaan Mughal yaitu yang pertama adalah kekuasaan politiknya menjadi merosot akibat tahta kepemimpinannya dijadikan rebutan, sehingga terjadi separatis Hindu. Konflik-konflik yang berkepanjangan ini mengakibatkan pengawasan daerah-daerah menjadi lemah dan satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintah pusat. Selanjutnya pada masa pemerintahan Shah Alam pada tahun 1760 sampai 1806 Masehi, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Turani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal pada kedalam kekuasaan Afghan. Ketika kerajaan Mughal dalam keadaan lemah, Inggris semakin kuat posisinya. Tidak saja dalam perdagangan, tapi juga dalam bentuk politik dengan dibentuknya EIC atau The East India Timur Company. Militer Inggris berhasil menekan Shah Alam sehingga melepaskan wilayah Kut dan Bengal kepada Inggris. Selanjutnya adalah masa kemunduran kerajaan Mughal dan penyebabnya. Sultan Akbar II pada tahun 1806 sampai 1837 pengganti Bahadur Shah II memberikan konsesi pada EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan pihak Inggris dengan syarat perusahaan Inggris menjamin kehidupan raja dan pihak istana. Berbeda dengan ayahnya, Bahadur Shah menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya, itu sehingga menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Ketika pihak Inggris mengalami kerugian dan harus tetap menjamin kehidupan raja dan keluarga istana, maka Inggris memungut pajak yang tinggi terhadap rakyatnya, sehingga rakyat merasa tertekan dan melakukan pemberontakan. Selanjutnya adalah konflik di kalangan keluarga kerajaan, yang intinya adalah saling berebut kekuasaan. Keturunan Babur hampir semuanya memiliki watak yang keras dan ambisius. Sebagaimana nenek moyang mereka yaitu Timur Leng yang juga memiliki sifat demikian.
Hindu yang merupakan mayoritas di sana tidak senang menjadi warga kelas 2 dibandingkan Islam yang menjadi warga kelas 1 padahal jumlahnya minoritas. Tidak senang menjadi warga kelas 2 dibandingkan Islam yang menjadi warga kelas 1 padahal jumlahnya minoritas. Hal ini menimbulkan banyak sekali pemberontakan yang membuat repot kerajaan Mughal terlebih di saat yang hampir bersamaan muncul pula tekanan dari Inggris. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana kemunduran politik negeri ini sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Persaingan di antara mereka akhirnya dimenangi oleh Inggris, yang kemudian untuk memperkuat pengaruhnya, mendirikan EIC East India Company. Akhir kekuasaan kerajaan Mughal. Shah Alam membuat perjanjian damai dengan Inggris dan menyerahkan Hood, Bengal, dan Orissa. Sementara itu, Najib al-Daulah, wazir Mughal, dikalahkan oleh aliansi Sikh Hindu, sehingga Delhi dikuasai oleh Scindia dari Marathas. Namun Scindia dapat dihalau oleh Shah Alam dengan bantuan Inggris pada tahun 1806 Masehi. Shah Alam meninggal pada tahun 1806 Masehi. Tahta kerajaan selanjutnya dipegang oleh Akbar II, yaitu pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Penerus Akbar tidak menerima isi perjanjian antara EIC, perusahaan Inggris, dengan ayahnya itu, sehingga terjadi konflik antara kedua kekuatan tersebut. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah karena Inggris mendapat dukungan dari beberapa penguasa lokal. Kemudian Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan. Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India dan tinggallah di sana umat Islam yang harus berjuang mempertahankan eksistensi mereka. Kesimpulannya dari kerajaan Mughal berdiri pada periode pertengahan, yaitu setelah masa pertengahan usai, muncul 3 kerajaan besar yang dapat membangun kembali kemajuan umat Islam. Di antara kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Mughal. Ketiga kerajaan ini sudah dapat dikategorikan sebagai negara adikuasa pada zaman itu, karena kebesaran kerajaan tersebut sudah mampu menguasai perekonomian, politik, serta militer, dan mampu mengembangkan kebudayaan yang monumental. Misalnya adalah era kemaharajaan Mughal berlangsung dari tahun 1526 Masehi, yaitu era dinasti Babur, sampai sekitar tahun 1707 Masehi atau dinasti Aurangzeb. Demikian makmur dan kayanya para maharaja ini bisa dikatakan bahwa antara abad ke-16 sampai abad ke-17, India mengontrol sekitar seperempat ekonomi global. Duta besar Inggris pada tahun 1616 Masehi, Sir Thomas dalam siratnya menggambarkan kekayaan Raja Jahangir pada tahun 1569 sampai 1627 Masehi begitu melimpahnya sampai-sampai ia menyebutnya sebagai kekayaan dunia. Dan kemudian kemunduran kerajaan Mughal ditandai dengan konflik di kalangan keluarga kerajaan, yang intinya adalah saling berebut kekuasaan, dan keturunan Babur hampir semuanya memiliki watak yang keras dan ambisius, sebagaimana nenek moyang mereka yaitu Timurleng yang juga memiliki sifat demikian. Ketika Jahangir menggantikan Abbas I, mendapat tantangan dari saudaranya yaitu Khusrau yang juga ingin tampil sebagai penguasa Mughal. Lalu saat Shah Jahan menggantikan Jahangir, giliran ibu tiri beliau yang menentang karena ingin anaknya yaitu Khurram
menggantikan Jahangir. Begitupun saat Shah Jihan mulai mendekati ajalnya, anak-anak Shah Jihan diantaranya Aurangzeb, Dara Shihah, Sujah, dan Murad Bang saling berebut kekuasaan hingga menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan. Sekian, terima kasih dari saya. Itu adalah penjelasan tentang peradaban pada Islam dunia. Untuk memenuhi pelengkap tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Ramadan, SPD MPD. Sekian, terima kasih.